Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Siti Raisa STP, nomor induk mahasiswa 2160014, program studi Magister Agribisnis. Ingin menyampaikan tugas ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial merupakan ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan. Ilmu ini bermanfaat agar sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Wawasan tentang hal ini juga dapat menjadi strategis yang bermanfaat dalam menjalankan bisnis agar perusahaan dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas sampai mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Dominic Salvatore 1996, ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Hirschke 2003, ekonomi manajerial merupakan penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk mengambil keputusan administrasi dan manajemen. Ruang lingkup ekonomi manajerial, teori ekonomi menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan di dalam ekonomi manajerial. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua area utama, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro berkaitan erat dengan perilaku ekonomi, seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku individu. Sedangkan ekonomi makro lebih berkaitan dengan investasi, pendapatan, agregat, output, dan lapangan kerja. Teknik pengambilan keputusan, ruang lingkup ekonomi manajerial juga terkait dengan teknik pengambilan keputusan, bahwa dalam ekonomi manajerial diperlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan pada ketersediaan sumber daya seperti material, kemudian money, dan metode, di mana ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi perlu dikombinasikan dalam pengambilan keputusan agar mencapai hasil yang optimal. Ilmu keputusan di mana ekonometrika dan ilmu penunjang seperti matematika dan statistika dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan agar bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan optimal. Kemudian terkait juga dengan ilmu administrasi bisnis, di mana ilmu administrasi bisnis merupakan salah satu ilmu yang penting yang dapat menunjang pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan material, serta akuntansi. Kemudian juga terkait dengan masalah yang dihadapi dalam ekonomi manajerial, itu masalah yang dihadapi oleh seorang manajer, antara lain masalah penentuan tingkat harga dan tingkat keluaran produk, kemudian masalah apakah akan membuat produk atau menghasilkan sendiri atau membeli dari pihak lain, atau masalah keputusan teknik industri dan pemilihan teknologi. Masalah tingkat persediaan atau inventory, di mana ada masalah pemilihan media dan intensitas periklanan serta promosi, serta masalah penerimaan dan pelatihan tenaga kerja. Kemudian ada masalah investasi dan pendanaan. Masalah manajemen keputusan itu terkait dengan teori ekonomi dan ilmu pengambilan keputusan, di mana teori ekonomi itu sebagai kerangka teoritis untuk pengambilan keputusan dan ilmu pengambilan keputusan sebagai alat dan teknik analisisnya, di mana dari kedua dari teori dan ilmu ini akan membentuk ekonomi manajerial, di mana ekonomi manajerial ini sebagai penerapan teori ekonomi dan metodologi ilmu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan, di mana ekonomi manajerial ini akan menghasilkan solusi yang optimal untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan manajerial. Fungsi dan tujuan ekonomi manajerial adalah mengelola keuangan, di mana ekonomi manajerial dapat berfungsi untuk mengelola keuangan agar perusahaan mendapatkan profit yang maksimal dengan menganalisis bagian yang menunjang profit dan sebaliknya. Hal ini bertujuan agar perusahaan terhindar dari kebangkrutan.
Kemudian sebagai alat evaluasi, di mana dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang lama sebelum membuat kebijakan yang baru. Hal ini juga dapat sangat bermanfaat saat terjadi pergantian manajer, di mana manajer yang baru dapat menganalisis kebijakan lama yang sudah berjalan sehingga dapat melakukan peningkatan atau perbaikan. Kemudian fungsi dan tujuan ekonomi manajerial lainnya adalah membantu menyelesaikan masalah, di mana membantu manajer dalam menyelesaikan masalah, di mana kondisi ekonomi dan pasar yang senantiasa berubah menuntut manajer melakukan penyesuaian kebijakan agar perusahaan tetap berkembang dan mendapatkan keuntungan. Kemudian selain itu juga fungsi dan tujuan dari ekonomi manajerial adalah untuk menganalisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Sehingga analisis kondisi ini perlu dilakukan untuk memantau kondisi supplier, konsumen, dan keberadaan pesaing. Hasil analisis selanjutnya dapat digunakan untuk menunjang keputusan yang diambil guna meningkatkan profit perusahaan. Kemudian tujuan dan fungsinya lain adalah mendapatkan keuntungan. Sudah jelas bahwa tujuan utama menerapkan ekonomi manajerial adalah mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Kesimpulan dari paparan ini adalah bahwa ekonomi manajerial merupakan wawasan gabungan antara teori ekonomi dan teori pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Fungsinya antara lain sebagai alat analisis dan pengambil keputusan yang tepat bagi kemajuan perusahaan. Demikianlah tugas ekonomi manajerial dari Siti Raisa, STP nomor induk mahasiswa 2160014. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.